Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul ghaffarul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nurul anwar wa ala alihi al-abrar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qarar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu kewajiban yang tampaknya sangat banyak diabaikan oleh laki-laki muslim adalah menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di dalam surah Tahrim ayat 6, ayat yang sangat masyhur, sering diulang-ulangkan para ulama, dengan sangat tegas Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah ingatkan kita tentang status yang sangat terhormat yang Allah berikan kepada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Maka Islam meletakkan tugas kepemimpinan di pundak laki-laki. Tapi seberapa maksimal sampai hari ini kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai mama, sebagai saudara telah menjalankan tugas itu terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita atau berada di dalam lingkaran pengaruh kita. Bila kita ambil setidaknya 3 poin besar yang merupakan kewajiban laki-laki dalam tugas kepemimpinan itu. Pertama adalah bahwa para pemimpin itu, para laki-laki itu, para ayah dan suami itu harus memastikan bahwa perempuan-perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya lurus akidahnya, salimul akidah. Istri dan anak-anak kita harus dipastikan menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul menyadari kewajibannya untuk beriman kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Tapi tidak sedikit hari ini kita saksikan, kita lihat bahwa perempuan-perempuan kita tidak duduk akidahnya, tidak lurus tauhidnya, tidak kokoh keimanannya. Sementara para wali mereka, suami atau ayah mereka, saudara-saudara mereka tidak memberikan pendidikan dan tarbiyah yang memadai untuk mengajarkan kepada mereka tentang usulul akidah, tentang prinsip-prinsip akidah yang seharusnya mereka pahami, mengerti dan amalkan. Maka karenanya kemudian kita temukan perilaku-perilaku syirik masih bertebaran dalam kehidupan masyarakat muslim yang tidak sedikit dilakukan oleh orang-orang perempuan-perempuan yang sebenarnya berada di bawah tanggung jawab kita. Yang kedua adalah bahwa juga merupakan kewajiban para laki-laki yang diberi amanah kepemimpinan itu untuk memastikan bahwa istri, anak-anak perempuannya melaksanakan ibadah kepada Allah secara kafah, secara utuh, secara menyeluruh. Mereka menunaikan salat, mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka menunaikan zakat atas hartanya bila telah sampai haul dan nisab, mereka menunaikan haji bila mampu dan seterusnya. Termasuk juga merupakan kewajiban untuk memastikan bahwa mereka menutup aurat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaidah tentang aurat dengan sangat gamblang. Rasul ingat kepada Asma dalam hadis ketika Rasul berdialog mengingatkan Asma binti Abu Bakar, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Rasul sabda, "Innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh ay yura minha illa hadha wa asyara ila wajhi wa kaffayhi." Kata Rasul, perempuan kalau sudah haid maka tidak boleh lagi terlihat dari tubuhnya kecuali hanya ini dan ini, kata beliau. Wa asyara ila wajhi wa kaffayhi, dan Rasul kemudian menunjuk pada wajah dan kedua tangan beliau. Inilah kemudian yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama untuk menegaskan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi lihatlah perempuan-perempuan kita hari ini, bagaimana cara mereka berpakaian. Berapa banyak di antara mereka yang bersungguh-sungguh menutup aurat. Dan ketika mereka membuka aurat, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas maksiat yang dipertontonkan itu? Ayah, suami, laki-laki yang menjadi wali mereka, yang tidak mengingatkan mereka, yang membiarkan mereka mempertontonkan auratnya. Kita pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita lakukan untuk mengawasi, mengawal, mendidik, menjaga perempuan-perempuan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jangankan urusan sebesar itu, Allah letakkan kaidah pertanggungjawaban amal dengan sangat detail dan rinci. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pertanggungjawaban amal kita kepada Allah nanti di masa yang pasti akan datang dan pasti akan kita hadapi itu adalah mithqala dzarrah. Maka kalau ada di antara kita sampai hari ini dalam status sebagai suami, sebagai ayah, masih membiarkan istri dan anak-anak kita menggunakan pakaian yang minimalis, tidak berhijab secara syar'i, karena hijab yang dikehendaki oleh Islam bukan pula sekadar hijab melapisi tubuh dengan kain, tapi ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Dalam hadis sahih dari Imam Muslim, Rasul juga ingatkan tentang bagaimana kaidah pakaian wanita muslimah. Rasul sabda, "Nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha." Nanti kata Rasul akan ada perempuan-perempuan, Rasul gambarkan bahwa ada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, di atas kepala mereka ada sanggul seperti puduk unta. Perempuan-perempuan seperti itu kata Rasul la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan mencium harum bau surga pun tidak. Itulah yang dijadikan dalil oleh para fuqaha tentang haramnya berpakaian ketat dan atau transparan bagi perempuan. Tetapi hari ini perempuan-perempuan kita justru sangat bangga bila mereka bisa menggunakan pakaian yang seketat mungkin, bahkan setransparan mungkin. Dan laki-laki yang menjadi penanggung jawab mereka tidak melakukan langkah apa-apa, bahkan kadang-kadang bangga dengan kemaksiatan yang dipertontonkan oleh istri dan anak-anak mereka itu. Termasuk di dalam kaidah ini, sebagaimana diingatkan oleh para ulama, hadis Rasulullah SAW tentang parfum misalnya. Sangat detail Islam mengatur tentang parfum. Rasul sabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin zaniyah." Siapapun perempuan yang menggunakan parfum kata Rasul, lalu kemudian dia keluar rumahnya dan dia berharap agar harum bau parfumnya itu tercium oleh laki-laki, dan tentu saja memang itu maksud dari orang menggunakan parfum, maka kata Rasul, "Fahiya zaniyah." Perempuan itu sebenarnya adalah pezina. Wa kullu 'ainin zaniyah, dan setiap laki-laki yang tergoda dengan harum bau perempuan itu pun juga kemudian kata Rasul adalah laki-laki dengan mata-mata pezina. Sebagaimana juga Rasul ingatkan bahwa adalah terlarang perempuan-perempuan kita berpakaian menyerupai laki-laki. Rasul ingatkan, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, sebagaimana Allah melaknat perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Sebagaimana Allah juga ingatkan tentang haramnya tabarruj. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah ingatkan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai perempuan-perempuan muslimah, memang ayat ini secara sababun nuzul diturunkan untuk istri-istri Rasul, tetapi para ulama sepakat bahwa makna
ayat ini juga berlaku bagi seluruh perempuan muslimah. Bertahanlah di rumahmu, kata Allah, dan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj. Ulama menjelaskan tabarruj itu artinya adalah berdandan berlebih-lebihan, berpakaian berlebih-lebihan, berpenampilan berlebih-lebihan, menggunakan bedak, menggunakan lipstick, eyeshadow, warna desain pakaian yang jauh dari standar syariat dan seterusnya. Apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini setelah kita mengaku berislam bertahun-tahun, sekian tahun, sekian kali kita mendengarkan pengajian, sekian kali kita mendengarkan tabligh, ta'lim disampaikan para ulama. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengingatkan, mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita tentang kaidah-kaidah ini? Bahkan di negeri, di tempat di mana kita sangat mengagung-agungkan falsafah adat bersani syarak bersani kitabullah sekalipun, terlalu sering setiap hari mata kita harus menyaksikan perempuan-perempuan yang berpakaian ketat atas nama olahraga misalnya. Lihatlah di pagi-pagi dan di sore hari ada perempuan menggunakan hijab, berjilbab, katanya berjilbab, tetapi pakaiannya dia gunakan legging, celana yang sangat ketat, berlari ke sana kemari, mempertontonkan auratnya kepada orang. Mereka adalah anak-anak kita, mereka adalah istri dari kita, mereka adalah orang-orang di bawah perwalian kita. Dan itu diantara makna perintah Allah ketika Allah wajibkan ya alladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Orang-orang jaga dirimu dan keluargamu, ingatkan mereka, larang mereka, cegah mereka, jadarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka kaidah syariat ini. Termasuk juga hal yang harus diingatkan oleh para suami, para ayah kepada perempuan-perempuannya, istri dan anak-anaknya adalah tentang kewajiban menjaga pergaulan. Islam adalah agama yang sangat sempurna, mengatur adab, muamalah, muasyarah bainar rijali wan nisa. Tidak ada agama yang memberikan aturan sempurna tentang bagaimana al-adab fil muamalah bainar rijali wan nisa sesempurna Islam. Islam memberikan ajaran bahkan dari langkah yang paling awal dengan perintah ghaddul basar. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang beriman yang laki-laki agar mereka menundukkan pandangannya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan dikatakan pula, ajarkan pula pada perempuan-perempuan mukminah agar mereka juga menundukkan pandangannya. Kemudian Rasul ajarkan kaidah tidak boleh laki-laki dan perempuan itu bersentuhan. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, beliau bersabda, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ayyamassa mar'atan la tahillu lahu. Kalau kepala salah seorang di antara kamu disisir dengan sisir dari besi, itu artinya kepalanya akan terkelopas, akan terkoyak dengan sisir dari besi itu. Kata Rasul, itu masih lebih baik baginya, khairul lahu min ayyamassa mar'atan la tahillu lahu, daripada dia menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi lihatlah hari ini laki-laki perempuan bukan mahram bersalaman sedemikian bebasnya, bahkan cipika cipipi berciuman satu sama lain atas nama persahabatan, atas nama teman lama yang baru saja bertemu, atas nama reuni dan lain sebagainya. Islam juga mengajarkan tidak bolehnya berkhalwat, berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. La yakhluwan ahadukum bimra'atin fa inna thalithahum asy-syaitan. Kama qala Rasul, kata Rasul, tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan karena yang ketiga pasti adalah syaitan. Dan fenomena perzinaan yang semakin marak, perselingkuhan di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di yayasan-yayasan antara laki-laki dan perempuan yang bahkan sudah memiliki suami, bahkan sudah memiliki istri. Yang tidak Islam, andai saja hukum syariat ditegakkan secara konsisten, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Tetapi seakan-akan hari ini perbuatan maksiat yang adalah extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa, itu seakan-akan semakin biasa karena semakin banyak orang melakukannya. Dan mereka menganggap paling juga sebentar dibicarakan orang, setelah itu akan hilang lagi, ditelan oleh berita-berita yang lain. Padahal pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja akan sangat berat dan sangat besar. Berikutnya tentu saja masyaallah muslimil hadirin rahimakumullah yang harus diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin dalam skala keluarga, skala rumah tangga, termasuk skala masyarakat dengan status sosial yang dimiliki masing-masing, para nenek mama, para pemimpin suku, para penghulu dan seterusnya, adalah mengajarkan akhlak yang mulia kepada
perempuan-perempuan kita, adab berinteraksi, adab berbicara, adab berjalan, adab duduk, dan seterusnya. Bukankah kita mengenal sumbang dua balik misalnya, yang demikian luar biasa mengajarkan hal-hal yang bahkan sangat teknis tentang bagaimana seseorang harus bersikap dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi sayang, falsafah-falsafah dan nilai-nilai yang sangat mulia itu tinggal hanya sebagai teori dalam banyak kenyataan kehidupan kita, karena kita tidak bersungguh-sungguh mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka di atas semua itu, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang dibutuhkan adalah komitmen. Yang dibutuhkan adalah tekad dan azam bahwa setiap kita setidaknya mulai hari ini akan mengevaluasi kembali dengan sangat sungguh-sungguh tugas kepemimpinan yang Allah letakkan di pundak kita masing-masing. Tugas kepemimpinan ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah, "Wahai fulan, apa yang kamu lakukan ketika melihat istrimu berzina, bermaksiat, anakmu bergaul bebas, meninggalkan salat, berpakaian telanjang dan seterusnya?" Sebelum terlambat, mudah-mudahan kita semua bersungguh-sungguh melakukan evaluasi komprehensif terhadap diri kita, agar kita masih punya waktu untuk persembahkan amal terbaik kita dan tanggung jawab terhadap kita baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maka di antara cara yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin di rumah tangga, suami, ayah, wali, bagi setiap perempuan-perempuan mukminah adalah kembali mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh, kembali mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh, mempelajari fikih dengan sungguh-sungguh, dan seterusnya. Dan inilah yang hari ini absen dari kehidupan umat. Berapa banyak di antara kita hari ini yang menyediakan waktu untuk belajar lagi tentang Islam. Seakan-akan dengan selesai dulu mengaji di surau, di MDA, di TPA, seakan-akan selesai sudah kita pelajari Islam. Padahal agama ini adalah dinul ilm, agama ini adalah agama ilmu. Kita dipandu oleh Allah dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi kita begitu malasnya belajar. Mana hari ini masjid-masjid musalla-musalla kita yang semarak dihadiri oleh orang-orang, oleh kaum muslimin, oleh para laki-laki dan perempuan yang bersungguh-sungguh mempelajari Islam. Maka izinkan khatib dari mimbar ini menyeru, mengajak kita semua, mari kembali ke masjid-masjid kita, ke musalla-musalla kita. Mari ajak istri dan anak-anak kita kembali mempelajari dinullah ini, agama Allah ini, dengan seluruh mujahadah kita. Jangan hiraukan kata-kata orang yang mungkin akan melemahkan semangat kita. Jangan hiraukan bisikan syaitan yang akan membuat kita malas, malu, enggan, bosan, dan lain sebagainya. Karena sungguh apa yang kita lakukan akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan adalah bekal amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kita hidayah untuk segera memperbaiki diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.